Jadi kalau di bank itu ya ada yang namanya istilahnya DBR. Apaan tuh? Motor? Bukan. Itu CBR. Honda. Itu CBR, itu Honda. Ini apa? Dubur? Bukan. Masya Allah, bubur ya ampun. Gue punya teman kayak gitu sih. Halo YouBets, apa kabar? Ketemu lagi di Bahas Uang by Urus Uang, channel podcast keuangan yang membantu lo untuk mencapai tujuan merdeka finansial pensiun lebih awal. Bareng lagi nih sama Yose, Ai, dan gua Karel. Sekarang kita mau bahas yang namanya utang. Judal? Bukan, itu kaos Oh kutang. itu. Ini utang. ini Jadi utang. ada dua utang nih yang mau kita bahas. Ada Oke. utang konsumtif Aha. versus utang Berat nih. produktif. Waduh. Berat nih, berat. Gitu. Jadi sebenarnya latar belakang pengen kita bahas ini nih sebenarnya balik lagi mirip-mirip kayak dana darurat kemarin. Kenapa tuh? Jadi pasca COVID-19 nih, kita kan hidup di masa-masa krisis ya sekarang ya. Ya. Jadi banyak banget orang yang kejebak nih sebenarnya. Gara-gara susah kan, namanya pendapatan makin turun, terus bahkan ada yang di PHK segala macam. Iya. Susah dapat duit kan. Nah, jadi kayak perusahaan yang menawarkan pinjaman. Pinjaman online. Iya, pinjol. tapi cepet banget pinjol, Oh, iya. benar. Iya. Tapi instan, benar-benar instan. Lu Nggak perlu ngapa-ngapain. within hours Siap udah gitu. keluar tuh duit. Oke. Walaupun sebenarnya bunganya gila-gilaan. Iya. Nah, banyak banget tuh yang kejebak. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya gue mau nanya Yose dulu nih. Apa sih utang? Utang yang tadi ya? Utang. Oh, utang. Oke, sorry. Oh, udah tadi udah kepake sama Ai ya tadi. Iya. Oke. Ya, gue sih soal utang ya. Karena emang gue backgroundnya itu dari keluarga Chinese gitu ya. Gue berangkat dari keluarga yang kalau soal ngomong soal utang itu kayak dianggap tabu gitu loh. Oke. Tabu. Nggak boleh lah. Nggak Iya. boleh tuh ngutang. Ibarat kayak itu pokoknya jahat gitu loh. Narkoba. Tabu. Bukan itu sabu gitu. Gue Parah banget. Dulu nih bandar. iya dulu bandar deh. Nah, terus udah gitu kan, ya artinya gue berangkat dari keluarga yang seperti itu, artinya gue sampai sekarang tuh sebelum kenal yang namanya financial planning, gue selalu menganggap utang itu jahat. Pokoknya selalu utang itu buruk. Harus dihindari lah. Harus dihindari, betul. Jadi nggak pernah yang namanya ngutang gitu. Nah, pas gue belajar soal financial planning, ternyata pemikiran gue berubah nih. Utang itu nggak selamanya itu buruk, nggak selamanya itu jahat. Oke. Nah, tergantung dari 3 hal sebenarnya. Dari tujuan, terus manfaatnya ada nggak buat lu, sama lu bisa mampu bayar atau enggak. Itu doang sih sebenarnya. Oke. Apa aja itu tadi? Pertama tujuan, ya tujuannya apa, terus kira-kira manfaat atau benefitnya buat lu apa, Ya. Oke. sama lu bisa bayar atau enggak. Gini lagi. Selalu 3 hal, kenapa ya? Bingung gue juga. Berarti tadi lu bilang ada ya utang itu jahat. Iya. Ya, kesannya jahat. Kesannya Jadi jahat. dari background keluarga lu bilang tuh jahat. Iya. Berarti ada utang yang baik dong sebenarnya. Mungkin nggak sih sebenarnya kalau dibilang begitu? Ya, gini, yang namanya utang itu kan tools ya, alat lah Iya. untuk mencapai tujuan finansial lu. Caranya dengan cara mengutang gitu ya. Ya. Tapi kan balik lagi, utang itu jahat atau baik, balik lagi ke orangnya. Ya kan? Nah, balik lagi tadi ke 3 yang pertama, tujuannya apa, manfaatnya buat lu seperti apa, dan kira-kira itu lu bisa bayar atau enggak. Nah, contohnya begini deh. Misalkan gua ngutang apa nih? KPR deh. Gue mau beli rumah. Ya, gue Oke. mau beli rumah. Nah, rumahnya misalkan di mana ya? Di mana, I? BSD deh. Ya udah BSD deh. Oke, di BSD ya, lagi happening ya kan. Yes. Oke. Milenial ngambil semua. Milenial Ya. ngambil semua di sana. Yang biasa 4 lantai, split floor Ya, gitu kan. tapi ke bawah. Ke bawah. Gitu. Nah, bunker itu namanya, bukan rumah. Oke. Milenial terkutuk gitu. Ini berarti milenial 2 ya? Saya ini Gen Z. Oh, bukan yang boomer ya? Bukan generation zombie. Zombie. Z generation ya. Iya. Oke, pintar juga. Lucu juga. Oke, nah, jadi kalau misalkan kita beli rumah, Oke. kita tanya dulu ke diri sendiri tujuannya untuk apa. Ya intinya gue buat Tinggal. tinggal gitu Ya. kan. Nah,
Manfaatnya apa? Ya, gua nggak kena tinggal di situ. panas, Iya. gua nggak kena hujan, gua bisa tinggal di situ. Nggak cuman gua doang, tapi buat keluarga gua nanti, gitu Iya. kan. Jadi artinya buat gua lebih produktif. Kalau misalkan gua kerja di rumah, gitu kan. Iya. Saat ini apalagi lagi WFH WFH. gitu kan. Iya. Ya udah. Nah, jadi artinya secara overall itu akan meningkatkan taraf hidup gua dong, bener nggak? Iya. Ya kan? Oke. Betul. Jadi So, lebih baik ya. Jadi lebih baik, harapannya begitu. Ya. Nah, manfaat ada. Nah, tinggal yang ketiga itu, kira-kira gue mampu bayar nggak kalau beli rumah di BSD? Secara kan harganya kan udah gila-gilaan ya. Mahal, pasti di atas Mahal 1 banget M. BSD nih, harga kayak 1 meternya itu udah mirip-mirip kayak Jakarta Selatan deh setahu Iya. gue. Iya. Iya, Benar. Tuh. Goreng banget. tuh. Goreng banget iya. Kayak bandar ya. Sorry ya, tunggu. Tapi maksud gue bedanya apa utang konsumtif sama utang produktif? Maksudnya apa KPR? Itu berarti masuk konsumtif atau produktif? Oke, nah tadi balik kan, kita udah jelas deh tujuan sama tujuan manfaatnya. manfaatnya. Manfaatnya ada banyak nih buat gua kan, dan buat Ya. keluarga gua kan. Betul. So basically itu adalah positif menurut gua. Karena itu tujuannya tuh dan manfaatnya positif, ada benefit buat gua, itu terhitung utang produktif. Maaf, utang Oke. produktif. Kalau gue beli iPhone, kan Nah. manfaat buat gue. Gue Oke. bisa kelihatan keren gitu kalau di depan orang-orang iPhone Ya terbaru. susah juga sih, lu kayaknya nggak akan pernah keren juga sih mau beli handphone apapun ya. Ya, nolonglah dikit lah. Ya, PC, mainnya PC. Ya. Nah, nggak boleh. Iya, terus tadi iPhone. Iya, iPhone ya kan. Nah, kalau misalkan iPhone balik lagi, tujuannya apa, manfaatnya apa? Sekarang gue tanya balik dulu, beli iPhone 13 tadi tujuan sama manfaatnya apa? Ya karena kan itu iPhone terbaru. Oke. Terus desainnya bagus. FOMO dong. Ya, Ya kan? Terus Terus gue juga pernah pakai. Oke, jadi boleh dibilang kayak apa, menunjukkan status sosial lu? Iya. Ya. Misalnya itu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kondisi kayak gitu, artinya apa? Benefit buat lu memang ada. Hah? Tapi apakah itu membawa manfaat untuk mendapatkan satu nilai positif lagi di luar itu? Let's say katakanlah harga asetnya meningkat dan segala macam, terus lu akan meningkatkan ada tambahan income buat Ya. lu. Ya. Oke. Beda sama yang rumah tadi, lu tinggalin rumah tadi di BSD karena Ya. harganya itu naik Naik terus, terus. pasti asetnya bertambah. I see. Itu bakal jadi apa ke depan itu jadi aset gue juga. Contoh gue deh, waktu tahun 2014 gue beli rumah, ya kan harganya 700 juta, sekarang udah 1,4. Wih, sombong. Sombong. Luar biasa. Nah, itu kalau contoh Kebaca nih asetnya nih. Kebaca nih asetnya. Oke. Itu baru satu. Nah, Luar biasa. Yang lain gimana? Nggak usah dikorek-korek. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Ya jadi kalau misalkan tujuannya hanya cuman untuk tadi yang lu bilang, Iya. untuk FOMO, untuk lu meningkatkan ya memberitahu bahwa ini status sosial gua gitu ya. What's the point gitu. Jadi intinya boleh Iya. dibilang utang produktif sih menurut gua. utang produktif itu berarti ada nilai tambahnya buat kita gitu ya. Yes, Nah, betul. misalnya kalau pakai iPhone tadi, lo bilang kan kalau gue tujuan gue berarti kan itu untuk konsumtif. Iya. Untuk yang produktif, misalnya gue beli iPhone tuh contohnya buat apa sih misalnya? Nih, contohnya sekarang nih, kita bikin buat bikin konten katakanlah. Oke. Ya kan? Kita udah punya IG ya, IG @uruswang, jangan lupa di follow. IG TikTok, di TikTok juga @uruswang, jangan lupa sekalian. Iya. Promosi. Ini sekalian ini. Ya, uruswang nih ya, uruswang. uruswang. Udah cukup Jangan terlalu nasi. Kebanyakan nyales ya. Dulunya sales ya? Situ juga sama. Background kita sama. Background semua sama nih, RMDP. Nawarin asuransi. Iya. Iya. Jangan disebutin. Pak, kalau bapak mati, bapak dapat duit ini pak. Gitu nawarin. Siapa yang mau beli? Gitu. Terus kita dapat komisi ya? Dapat duit. Nggak boleh dibahas. Oke. Terus ya. Balik. Iya. Ya, oke. Tuh kan lupa kan gue mau ngomong apa tadi. Kalau iPhone, Ya, oke, supaya iPhone. jadi utang produktif, Kita- itu gimana? Iya, gitu? contoh produktifnya oke. buat Tadi iPhone. apa? konten kreator. Jadi kan kita ini kan bikin konten buat Ya. masukin ke IG, buat masukin ke TikTok. TikTok, Ya. ya kan. Nah, which is itu nanti kan boleh dibilang bermanfaat nggak cuma buat kita tapi buat orang lain juga kan. Ya. Dan buat kitanya sendiri juga kedepannya juga itu akan ya balik lagi dapat source of income juga dari sana gitu sebagai Betul. content Yes. creator. Bener nggak? Ya, Make sense nggak? make sense. Oh, jadi ya. Iya. Kalau misalnya gue dapat dari iPhone itu walaupun itu barang konsumtif, tapi gue pakainya untuk Betul. meningkatkan produktivitas, ada nilai tambah, berarti itu sebenarnya nggak utang konsumtif Betul, banget gitu betul. kan. Regardless barangnya seperti apa, Ya. yang membedakan dia itu akan menjadi hutang konsumtif atau produktif, itu balik lagi ke tujuan dan manfaat lu. Oke, bukan barangnya berarti. Bukan barangnya. Tapi tujuannya. Betul, betul. Barang yang Paham, sama bisa jadi konsumtif, bisa jadi Produktif. produktif, Produktif, juga. yes. Oke, Keren. oke.
Sekarang gue mau masuk ke ini nih, financial planning. Jadi Oke. kita kan ngerencanain keuangan biasanya selalu ngomongin alokasi. Ya. Benar nggak sih? Ya, alokasi, betul. dana. Nah, terlepas dari itu produktif atau konsumtif, sebenarnya alokasi kita tuh berapa persen sih sebenarnya yang pantas atau mungkin gue bilangnya ideal ya, Ya. buat kita bisa berhutang. Ya. Jadi kayaknya kita pernah bahas juga nih ya soal alokasi ini di podcast sebelumnya ya kalau nggak salah ya, pernah Masa ya? sih? Iya. Gue nggak ada kali. Ini podcast Kan apa kita sih? cuma bukan Podcast apa dari sih? dulu kita cuma bertiga ya. Oh iya. Siram air itu kan lama-lama. Lu kompakan dong. Anda siapa ya? Saya di mana ya? Oke, alokasi ini kebanyakan ngocolnya ya, Pak. Oke, jadi kalau gua belajar financial planning, jadi mereka itu ada infoin bahwa kalau misalkan yang namanya pemasukan, ada alokasi pengeluaran. Nah, alokasi pengeluarannya itu biasa standarnya ya 2, 5, 3. Oh ya, gue inget itu. Nah, Gua baru itu. inget lo ya. Iya, iya. Oke, siap. 2, 5, 3. 2, Apa coba? 5, 3. Gue inget tuh. Oh iya, Bener tiga kan? lagi ya. Beneran deh, ini bener-bener 3 itu angka keramat kayaknya ya. Ya, 2, Iya. 3, 5 ya. Iya. Oke, sip. Nah, 2 itu 20%, 3 itu 30%. Saving ya? Iya, betul. 20% tuh saving ya. Oke. Ya, ingat loh, 30%? Needs. Wants. Ya, wants. 50%? Berarti nih, Pengeluaran. Nah, Kebutuhan. Wants Yes. and saving. yes, 20% betul. saving. Yes. Nah, jadi ulang ya, berarti 20% itu untuk lu saving dan investing. Ya. 30% itu adalah untuk wants, ya kan? Wants Betul. itu berarti ada hubungannya juga pada saat gua hutang, Ya. cicilan, angsuran dan segala macamnya. Dan yang 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari. I see. Ya, oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan lu berarti artinya balik lagi. Kalau gua mau ngutang, berarti paling banyak angsuran atau cicilan yang gue bisa bayar Ya. itu maksimum idealnya maksimum 30% dari total pemasukan gue. Oke. Berarti kalau misalnya contoh gaji gue 10 juta nih. 10 juta, oke. Gue punya utang KPR, gue punya utang KPM buat mobil. Ya. Terus ada kartu kredit dan lain-lain, semua Ya. utang itu paling banyak 3 juta per bulan. Yes, Benar ya, 30% dari 30%, betul. pemasukan gue. Betul. Oke. Jago lu matematikanya. Simpel dulu- banget sih itu. Oh, simpel ya. Harus SMA sih untuk tahu itu. Gue baru pengen ngomong, dulu les gue. Ternyata gampang ya. Iya, iya. Les itu yang buat besi ya tuh, nyambung. Las. Itu las. Oke, oke. Iya, terus Bener ya, berarti Benar. 3 juta ya Yes. buat semua utang-utang gue. Betul. Terlepas itu produktif Idealnya seperti itu. atau konsumtif. Yes. Oke. lebih boleh dong. Lebih Misalnya boleh. saving lo. Misalnya lo bisa ngurangin pengeluaran lo, Hah? gedein di saving nggak apa-apa dong. Itu Boleh. kan minimum kan? Boleh, alokasi. nggak masalah. Yang penting kan prioritasnya terjaga tadi kan. 2, 5, 3. Tiga. Ya kan? Iya. Nah, 2-nya tadi kan pasti pertama kali kita akan saving dan investing. Itu yang kita prioritaskan. Baru Iya. sisanya itu dipakai buat kebutuhan sama wants tadi Iya. kan ya. Nah, ya udah kalau misalkan memang ternyata kebutuhan gue cuma maksimumnya 40% nih, ada 10% gue alokasin buat utang, ya mau gue silakan. Iya. Jadi kalau di bank itu ya ada yang namanya istilahnya DBR. Apaan tuh? Motor. Bukan. Itu CBR. Honda. Itu Oh, itu CBR, itu Honda. Iya. Ini apa? Dubur. Bukan. Masya Allah, bubur ya ampun. Gue punya temen kayak gitu tadi sih. Abis bingung gue di biar apa? DBR, debt burden ratio. Debt itu budak. Debt. Bukan. Enggak itu, Itu apa nih? Johnny Depp. Johnny Oh Depp. iya. Debt utang. Iya, debt utang. Burden tuh beban. Rasio ya rasio. Jam. Itu Casio. Aja bukan nih itu warkop. Itu kasino. Itu jauh banget. Oke. Kita berantem aja. Iya iya. Gimana? Gak usah lanjut. Kita berantem aja. Gue emosi lama-lama. Terus Iya, debt burden ratio. Iya. Jadi intinya itu adalah berapa maksimum beban hutang gua Dibandingin sama dibandingin dengan kondisinya Pemasukan ya? betul. Oke, Nah, oke. debt burden ratio dari bank itu biasanya dia kasih 35%, Ariel. lebih dong. Lebih, betul. Oke. Cuman kan kalau misalkan dari sisi financial planning itu selalu ngambil sisi konservatifnya. Biasa Iya. makanya dia put itu di angka 30%. Nah, balik Oke. lagi sih sebenarnya kalau misalkan menjawab pertanyaan lu mau digedein ya monggo silahkan. Itu balik lagi nanti kemampuan ke masing-masing keuangannya seperti apa. Tapi Oke. balik lagi idealnya itu selalu 30% maksimum. 30% maksimal ya. Yes, gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang gue masuk ke ini nih.
tips deh buat teman-teman Ubats yang pengen bukan pengen lah. Kalau bisa kan jangan ngutang ya. Cuma namanya zaman sekarang, lu tadi ngomong harga rumah di BSD harganya sampai miliaran, susah juga kan. Kita yang baru-baru mulai kerja mau langsung bayar cash, gimana caranya? Nah, tips-tipsnya tuh gimana sih buat kalau kita mau ngutang? Gimana tuh, Yos? Tapi termasuk yang konsumtif juga ya, nggak harus produktif. Ya, ini kemarin kalau nggak salah ada yang DM juga ya, maksudnya, ini gue termasuk generasi milenial. Terus kapan sih gue bisa mulai berhutang? Misalkan gue mau KPR seperti apa? Mulainya dari mana gitu? Apakah gue nunggu gajinya harus sampai berapa? Atau gue harus nunggu sampai asetnya seberapa? Nah itu ada yang nanya seperti itu tuh, kapan gue bisa mulai KPR gitu kan? So basically sebenarnya jawabannya itu tergantung, balik lagi ke masing-masing kondisi keuangannya itu capable atau tidak, sebenarnya basically seperti itu. Nah cuman kalau lu kan pernah dapat info juga ya, maksudnya kalau misalkan dari nggak tahu ya, gue kalau dari keluarga gue yang namanya rumah itu kayak seakan-akan kudu gitu loh, harus beli gitu, harus dipaksain, bener nggak? Nah biasanya kayak gitu. Nah cuman gue nggak tahu sih, dengan kondisi seperti ini gue banyak dapat berita juga kalau generasi milenial kayaknya dengan ngelihat harga dari rumah yang naik kayak selangit kayak gini, mereka juga bingung kan ya, kira-kira seperti apa nih, kapan mulainya gitu kan? Atau Gen Z juga lah ya? Iya, Gen Z. Kan? Takutnya tuh kalau ngumpulin dulu nggak ngejar gitu, karena harga rumahnya naik mulu ya kan? Gitu, kan? Nah masalahnya tiap hari Senin naik. Tiap mana? Hari Senin naik. Di satu TV tuh. Iya. Bener. Gimana makan iklan? Tiap minggu naik gitu ya, gaji kita nggak naik gitu ya. Tapi ya sorry ya, balik lagi. Menurut lo pasti dong kalau kita mau ngutang kita harus punya penghasilan dulu dong. Pastinya. Kedua, minimum penghasilan yang ideal untuk kita mulai berutang tuh ada nggak sih? Oke, gini, balik lagi sebenarnya tadi kan kita udah ada alokasinya dong ya, 20, 30, 50. 30%-nya itu untuk wants, which is itu alokasi sebenarnya untuk berapa besar gue bisa ngangsur atau membayar cicilan, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya kita balikin aja ke masing-masing. Sekarang lu mau beli rumah, oke. Nah pertanyaannya sekarang, gaji lu berapa? Kalau misalnya tadi contoh pakai punya karyawan 10 juta, berarti maksimum gue bisa bayar cicilan itu sampai 3 juta. Nah sekarang lu harus nanya balik, kira-kira lu bakal beli rumahnya di daerah mana? Terus kalau misalkan lu ngangsur dengan misalkan tenor 10 atau 15 tahun dengan bunga yang udah dikasih sama si bank, dapat nggak 3 juta bayar tiap bulannya? Oh oke. Iya, harus ngitung. Nyesuain ke situ ya. Nyesuain, betul. Masalah kalau nggak sanggup cari rumahnya yang mahal, jadi angsurannya malah lebih dari 3 juta gitu ya? Iya, betul. Jadi di situ kan dia bisa ngukur ya, oke, kalau misalkan gue mau beli rumah yang 1M gitu, waduh tapi angsurannya itu 5 juta, sementara gue maksimum 3 juta. Ya udah lu perbanyak DP-nya. Atau perpanjang tenornya. 3 jutanya tuh. Kalau masih nggak bisa juga, cari rumah lain. Gitu. Yang masuk ya. Yang masuk, betul gitu loh. Jangan maksain. Nah, Yeah. kadang kalau buat gue nih, gue pengalaman. Penumpang yang kami hormati. Sesaat Kereta lagi. udah datang. Yaudah, gue cabut dulu ya. Bye. Iya, jangan dipaksain gitu loh. Kalau emang maksudnya kondisinya udah maksimum segitu, ya lu harus stick plannya lu seperti apa gitu loh. Ya. Make sense kan? Make sense. Sip. Berarti itu tips-tipsnya lah ya buat teman-teman Ubats yang mau ngutang. Ya, itu baru yang pertama ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Apa lagi nih, Yas? Yang kedua, balik lagi tadi. Kita kan udah bahas tuh yang pertama ya kan, ngutang. Ngutang itu kan nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Ya. Balik lagi tadi ketiga hal kan, ada tujuan, manfaat, sama Kemampuan bayar bisa atau enggak? kemampuan bayar. Oke. Nah, Anjing. ya udah. Anjing kan. Punya teman kayak anjing. Kita udah 3 kali dikasih jari tengah. Nah, terus? Ya, tujuan, manfaat, dan kemampuan bayarnya. Kemampuan bayar. Nah, itu pasti pokoknya selalu balik ke sana intinya. Ya. Oke. Baik itu mau kondisi barang yang dianggap kayak konsumtif, tapi balik lagi tujuannya apa dan manfaatnya apa, bisa aja itu jadi produktif. Oke. Ya kan? Ya. Terus yang kedua itu adalah tadi 30% tadi udah diceritain ya, skenario kurang lebih seperti itu. Ya. Bahkan tadi kalau misalkan mau KPR pertama kali, ya sesuaikan lah dengan kemampuannya gitu. Ya. Kalau misalkan nggak bisa tenornya, ya lu perpanjang tenornya. Ya. Atau misalkan cari bank lain, atau cari rumah lain. Pokoknya sesuaikan intinya. Oke. Tuh, ya. Terus yang ketiga bedain tuh antara needs sama wants.
Needs sama wants. Jadi Iya. kebutuhan sama Dan keinginan. Betul. Gitu. Nah, pakai Kalau- cara prinsip 30. Oh, 30 hari itu ya? Iya, Oke. prinsip Yang- 30. Jadi yang- kalau yang- misalkan Yang lu udah pernah share ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya 30 itu di kapan? belum ya? Belum. Belum ya? Belum kayaknya. Ini kita di mana sih? Salah lagi dong. Maksudnya gimana? Maksudnya 30? Ya, prinsip 30 itu jadi kalau misalkan lu ada keinginan, ya kan, Iya. keinginan untuk beli sesuatu, Hah? lu jangan langsung beli pada saat itu juga. Hah? Tapi kasih waktu 30 hari setidaknya minimal. Kalau gue mau beli kopi, gue harus nunggu 30 hari. Ya itu kan Lu masa beli harganya- kopi ngutang? Oh, Yang iya. beneran aja. Bener juga. Kan Kita kita suruh ngomongin bedain nih utang. sama once. Kayak Kita ngomongin utang nih Oh iya, sekarang. ngomongin utang ya. Kita berantem ya? Ini silahkan berantem dulu. Nanti kalau udah balik lagi ya. Iya. Nah, Lemes juga. Gemes. sama. Nah, kalau misalkan kondisinya udah lu postpone tunda 30 hari. Nah, 30 hari itu lu pikirin. Jadi lu kira-kira sebenarnya butuh banget nggak sih ini barang? Urgent nggak sih? Gue butuhin bener-bener saat ini juga atau enggak sih gitu? Kalau misalkan gue tunda, sebenarnya gue masih bisa pakai yang saat ini barangnya ada atau enggak sih? Iya, iya, Gitu loh. iya, iya. Oke, berarti misalnya tadi contoh Ai bilang iPhone 13 gitu ya. Iya. Kalau misalnya gue mau beli iPhone 13, Iya. tapi gue tunda dulu nih 1 Nah, bulan. yes. Gue pakai dulu nih iPhone lama gue misalnya. Ya. Ya. Berarti setelah 30 hari, nggak apa-apa nih, gue masih aman-aman aja gitu kan. Berarti Iya. itu wants ya masuknya. Betul. Jadi gue bisa tunda sebenarnya, atau gue nggak usah beli dulu, Iya. benar ya? Betul, betul. Persis seperti itu. Oke, mencerahkan banget sih nih. Mudah-mudahan teman-teman Yubats kebantu. Yes. Thank you banget nih Jose, thank you banget Ai Siap, bro. buat diskusinya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar utang, bisa komen di bawah, terus bisa juga drop di DM kita di Instagram. Ya. Kalau buat teman-teman yang suka sama channel kita, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat follow kita punya Instagram dan TikTok di @urusuang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Halo Yubats, kita bertiga adalah co-founder dari Urus Uang. Urus Uang sendiri memiliki visi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya Merdeka finansial, pensiun lebih awal. Semoga bermanfaat. mantap. Bye. Bye.